Oke, balik lagi ke video gue, dan di video kali ini gue akan share kenapa akhirnya gue menggunakan Sony A5100 sebagai kamera utama gue di tahun 2020. Selamat datang di channel Vince and Gadget, nama gue Vincent dan hobi gue adalah gadget. Jadi udah tau lah kenapa nama channelnya Vince and Gadget. Kita langsung ke topiknya, kenapa gue pakai Sony A5100. Padahal sebelumnya gue nge-share kalau kamera utama atau daily driver gue untuk konten YouTube ini adalah Sony A6300 dengan modification rig yang cukup lengkap, yang kayak gini nih. Gue udah taruh di sini, lu bisa nonton. Kalau nggak percaya, ini bisa lihat sendiri. By the way, konten ini nggak akan gue nge-review secara detail tentang Sony A5100, tapi kalau lu pengen nonton review detailnya ada dari Galaxy Kamera, bisa lu nonton di sini. Jadi pertanyaannya, kenapa sih dari A6300 yang bisa dibilang sudah kamera ideal buat gua, tapi akhirnya berganti lagi ke A5100 yang mungkin bisa dibilang kameranya murah banget dan kata orang speknya yang ngepas banget lah. Orang yang bener-bener amatir pasti belinya kamera ini gitu. Jadi gue ke cerita awalnya dulu, awal kenapa gue akhirnya memilih untuk mencari kamera, yaitu adalah untuk membuat konten YouTube. Jadi untuk kepentingan video, bukan untuk kepentingan foto. Dan waktu itu adalah masih idealisme gue adalah gue pengen membuat konten yang pasti konten 4K. Dan yang pasti harus ada mic input biar lebih gampang untuk proses perekamannya. Lebih tinggal rekam langsung ada mic yang kecolok. Itulah kenapa gue gak milih Sony A6000 yang bisa dibilang sangat ideal banget. Yang bahkan ujungnya gue malah bikin cara ngelawannya sih, A6000 buat ngelawan A6300. Waktu pertama beli A6300 gue pakai, gue pikir 4K nanti dulu deh. Jadi gue pakainya selalu 1080p dan gue nggak pakai S-Log-nya sama sekali. Pas dipakai gue malah lebih kebiasaan pakai creative style di settingan normal. Cuman kontrasnya gue turunin 1, saturation gue turunin 1, sama sharpness gue turunin 1. Di situ menurut gue warnanya sudah cukup ideal. Mungkin kalau sekarang warnanya udah cukup bagus kali sebenarnya. Kalau mau di grading lagi atau mungkin di color correction, dinaikin saturationnya itu masih bisa banget. Setelah gue udah pakai hampir 1 tahun lamanya Sony A6300, gue kerasa kayaknya fiturnya malah terlalu over buat gue. Gue lebih butuh yang lebih simple. Dan akhirnya ya gue berganti ke A5100, bukan A6000 bahkan. Karena kenapa? Ya settingan-settingan tadi, yang pertama gue nggak pakai S-Log sama sekali. Gue juga nggak pakai 4K-nya sama sekali. Gue 1080p aja udah cukup. Dan untuk shooting B-roll gue rasa 120 fps di Full HD juga gak penting. Gak berasa, gak kepake di gue. Gue lebih pakai yang sudah cukup ideal adalah 60 fps. Kamera ini sudah bisa 60 fps juga. Semuanya sudah bisa di cover oleh Sony A5100. Mic yang tadinya gue kira akan menjadi sangat utama banget, ternyata enggak. Ujungnya mic, gue sekarang pakai mic kayak gini yang gue langsung colok ke komputer langsung, karena suaranya jadi lebih bagus. Biasanya pakai Boya BM1 yang gue review di sini, itu memang colok ke kamera sudah cukup bagus sih. Cuman gue nggak suka dengan kabel yang terlalu panjang, kadang setupnya terlalu ribet. Kalau gini gue tinggal colok ini ke mic langsung ke komputer, nanti tinggal sync di proses editingnya. Terus pertanyaannya, kenapa gue nggak ganti ke Sony A6000? Bahkan A6000 ibaratnya adiknya A6300 yang bahkan gue bisa settingin lawannya, cara-cara tekniknya lah untuk melawan Sony A6300 di video yang sini nih. Jawabannya adalah karena memang fitur yang belum bisa dilawan di Sony A5100. A5100 harganya jauh lebih murah. Memang tidak punya hot shoe mount, tapi dia bisa di flip screen. Tombol recordnya menurut gue lebih gampang dipencet daripada Sony A6000 series. Ini menurut gue ya. Jadi tombolnya Sony A6000 series tuh agak kecil di samping, dan gue rasa risih aja kayaknya, takutnya itu ujungnya malah jadi mendem gitu. Kalau A5100 tombol record buttonnya itu sangat besar dan sangat mudah dijangkau, lebih mudah dijangkau bagi gue. Dan yang mungkin bisa dibilang sangat sepele tapi berguna adalah letak micro SD-nya. Micro SD-nya untuk Sony A6000 itu semua ada di bawah. Jadi setelah gue melakukan perekaman, gue harus ngelepas kamera ini sekarang dan ngebuka, tutup baterainya, cabut memorinya, baru colok ke komputer. Beda sama Sony A5100, memory card-nya itu ada di samping, ada di satu sisi dengan colokan USB. Jadi sekarang di posisi kamera yang gue pasang di monopod, gue gak perlu cabut kameranya, buka baterainya, gue tinggal buka samping aja, keluarin memorinya, dan langsung gue bisa
proses copy data. Itulah kenapa yang membuat gue mengganti dari A6300 ke A5100, nggak ke A6000 sama sekali. Kalau ditanya hasil gambar fotonya gitu, sensornya sama aja kok sama Sony A6000. Jadi kalau mau hasil foto sebenarnya sama aja. Sensor mountnya juga sama. Gue tinggal pakai lensa-lensa yang gue sempat beli. Kayak sekarang gue pakai lensa makro f3,5. Ada lagi lensa 35mm f1,8 buat bokeh-bokehan. Itu semua nggak perlu gue jual. Gue tinggal ganti-ganti aja. Dan ya untuk proses video, b-roll dan lain-lain semua rasanya sama aja, nggak jauh beda. Tapi ya memang nggak bisa dipungkiri ada dua kelemahan yang gue nggak bisa hindarkan dari Sony A5100 adalah yang pertama adalah karena dia nggak punya hot shoe mount sama sekali. Jadi kalau misalnya gue mau bereksperimen buat naro-naro mount, apakah buat nanti taro kepentingan-kepentingan lain gitu di kamera, itu nggak bisa sama sekali. Karena nggak ada satupun slot untuk menaruh hot shoe gitu. Dan yang kedua, kekurangan yang gue bisa bilang adalah overheating. Jadi biasanya gue kalau ngerekam tuh kayak stripping ya. Dalam satu hari gue mungkin ngerekam 2-3 konten. Dan itu total perekamannya bisa total 1 jam, jadi 20 menit, nanti baru proses editing lagi. Dan memang Sony A5100 masih adalah kamera yang punya waktu untuk overheatnya paling cepat dibandingkan seri-seri Sony yang lain, Sony APS yang lain ya. Dan ya gue dapetin biasanya gue bisa ngerekam sekitar 20 menit. Pas untuk melakukan proses perekaman konten kedua, gue gak bisa stripping langsung, gak bisa maraton. Tapi gue mesti stop sebentar, matiin kameranya sebentar, tunggu dingin baru bisa pakai lagi. Kalau misalnya dipaksa, ujungnya ada tanda overheat. Dan itu udah bikin gue risih, gue gak bisa ngerekam sama sekali. Takut ngerekam, takutnya malah overheat dan mati sendiri. Ujungnya proses perekamannya terpotong. Oke, gue rasa video kali ini cukup. Jadi itulah kenapa alasan gue akhirnya menggunakan Sony A5100 di tahun 2020. Untuk hasil gambarnya seperti apa, lo bisa lihat di 2 atau 3 video belakangan gue. Itu adalah gue full perekaman menggunakan Sony A5100, tidak pakai A6300 lagi. Kalau nggak salah dari update channel gue akan menjadikan channel apa, di situ gue sudah pakai Sony A6000, Sony A5100. Like video ini kalau suka, dislike kalau nggak suka, share ke teman-teman lo. Kalau misalnya pengen cari kamera yang pas buat YouTuber apa, mungkin A5100 boleh kembali dipertimbangkan. Kalau misalnya suka video-video dari channel yang gue buat, boleh bantu subscribe atau mungkin bisa beli barang-barang dari affiliate link yang ada di deskripsi. Gue Vincent, thank you for watching, sampai ketemu di video selanjutnya.